Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dina Sulaiman di podcast Kajian Timur Tengah. Dan kali ini kami akan melanjutkan kajian mengenai Palestina. Di podcast sebelumnya saya mengundang Pak Felix Irianto Winardi. Beliau adalah alumni seminari Kentungan Yogyakarta dan aktivis kemanusiaan di Bandung. Waktu itu kami membahas mengenai orasi Dubes Israel untuk PBB yang menjadikan ayat Bible sebagai argumen dari hak kepemilikan mereka atas tanah Palestina. Ya, dan kemudian ada komentar yang masuk. Loh, kan di Islam juga ada ayat Quran yang menyatakan bahwa Allah juga memberikan tanah Palestina untuk Bani Israel, dan ada perintah kepada Bani Israel untuk masuk ke tanah Palestina gitu. Nah, ini menarik nih untuk dibahas karena memang sebelumnya juga ada orang non-Muslim yang membela Israel dan kemudian mendebat saya karena saya Muslim. Dia memakai ayat Quran itu gitu. Loh, Dina kan Muslim, harusnya taat sama ayat Quran. Di Quran kan ada terkait hak Palestina untuk orang Israel, katanya gitu. Nah, untuk itu supaya kita bisa memahami lebih lanjut sebenarnya di Islam itu bagaimana sih posisinya gitu ya tentang Bani Israel dan lain-lain ini. Saya telah mengundang seorang akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, namanya Dr. Otong Sulaiman. Salah satu mata kuliah yang beliau ampu di Sekolah Tinggi Agama Islam ini adalah Teologi Islam Kontemporer, dan ini mata kuliah di Pasca Sarjana. Ya, apa kabar Pak Otong? Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Alhamdulillah, baik. Baik, langsung saja nih, tadi saya sudah cerita bahwa ada Dubes Israel yang menjadikan ayat Bible sebagai argumen atas hak kepemilikan mereka terhadap tanah Palestina, dan itu orasi itu disampaikan di sidang PBB gitu ya. Jadi ini berarti kan resmi statement dari pemerintah ya. Kalau kita bisa tentu pemerintahnya tanda kutip ya, karena Israel sendiri didirikan dengan sebab-sebab yang ilegal sebenarnya menurut hukum internasional. Ya. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu para pemirsa podcast Dina Sulaiman. Sangat senang sekali saya bisa hadir di podcast ini. Jadi saya ingin mengawali dengan satu kajian atau satu jawaban yang dihubungkan dengan permasalahan posisi ayat-ayat Al-Quran, dihubungkan dengan atau ayat-ayat di kitab suci manapun juga. Ketika apakah hal itu bisa dijadikan sebagai argumen atau tidak untuk penganut agama lain. Nah, di dalam kajian ilmu-ilmu keislaman menjadikan ayat dari kitab suci sebagai dasar argumen itu adalah domain dari teologi. Ya, ketika saya tadi diperkenalkan sebagai dosen mata kuliah teologi ya, teologi kontemporer Islam, itu artinya saya di sana membedah berbagai macam ayat Al-Qur'an yang dari sana kemudian dianalisis dengan cara-cara yang filosofis, dengan cara-cara yang logis. Dan ayat Al-Qur'an itu kalau dalam konteks kajian ilmu-ilmu filsafat dan logika itu kita menyebutnya sebagai premis awal gitu. Nah, jadi kan teologi itu sendiri kan berasal dari kata theos dan logos. Theos bermakna Tuhan dan logos bermakna ilmu atau kata-kata. Nah, teologi itu secara sederhana kan diartikan sebagai kajian ilmiah terkait dengan kata-kata Tuhan. Di dalam Islam teologi ini memiliki padanan kata ilmu kalam, ringkasan dari kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teologi berbicara mengenai ayat Al-Qur'an, dan ketika ada satu upaya untuk menjadikan ayat-ayat dari kitab suci sebagai dasar argumen, maka itu masuknya ke ranah teologi. Nah, dalam tradisi ilmu teologi misalnya di agama manapun ya sudah menjadi satu hal yang aksiomatis sebenarnya bahwa teologi itu merupakan kajian internal masing-masing agama. Karena apa? Karena seluruh ayat dari kitab suci itu hanya bisa menjadi dasar argumen untuk orang yang percaya kepada kebenaran kitab suci itu. Misalnya di dalam kajian ilmu kalam Islam itu ada perdebatan tradisional sudah sangat lama ya terkait dengan apa yang disebut sebagai isu antromorfisme, atau dalam istilah Islamnya disebutnya tajasum.
pertanyaannya apakah Tuhan itu punya raga, punya tubuh gitu. Nah, perdebatan ini kan muncul karena ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah itu punya tangan. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan yadullah fawqa aydihim. Tapi di sisi lain ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Nah, tentu saja kan akan menjadi aneh dan absurd kalau misalnya ayat Al-Qur'an ini gitu. Misalnya ayat Al-Qur'an tentang laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa diserupakan dengan Tuhan, kemudian kita jadikan sebagai dasar argumen untuk berdebat dengan penganut agama yang lain yang mereka tidak percaya pada ayat Al-Qur'an gitu. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, saya katakan bahwa menjadikan bunyi kitab suci sebagai dasar argumen untuk mengklaim sesuatu adalah sebuah tindakan yang tidak rasional. Ya, jadi seperti itu. Jadi awalnya di titik itu dulu saya memulai pembicaraannya. Berarti kalau yang tadi saya ceritakan, ada orang yang non-muslim berusaha mendebat saya dengan mengatakan, loh kamu harusnya ikut Al-Quran dong. Di Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa Palestina itu adalah haknya Bani Israel. Nah, itu salah ya, karena dia kan tidak bisa berargumen dengan Al-Quran. Gak boleh kan gitu? Tidak, maksud saya seperti begini. Jadi kalau yang tidak benar itu, saya tadi apa yang tadi saya sampaikan itu lebih menyomoroti apa yang disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, siapa namanya? Dani Yalon. Ya, itu yang bersangkutan itu kan menjadikan ayat-ayat dari Bible sebagai dasar argumen untuk ketika mereka berdebat, ya orang-orang Yahudi itu berdebat dengan orang Islam atau meyakinkan siapapun juga yang berada di luar agama Yahudi, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan ada orang lain gitu kan ya, yang menyatakan kepada kita, menyuruh kepada kita sebagai orang Islam ya, ayo turuti dong, di dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat yang bla 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 semacam itu ya. Di sana disebutkan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada Israel. Itu bisa. Cuma kasusnya akan lain lagi gitu kan ya. Kasusnya akan lain lagi, permasalahannya ada di sesuatu yang berbeda gitu kan. Oh, jadi yang tadi disampaikan adalah menyoroti si dubes Israel ini yang seolah-olah menyuruh semua orang tunduk atau taat pada ayat Bible yang dia kutip itu. Ya, betul, seperti gitu. Itu adalah satu cara berpikir yang keliru dan tidak diterima oleh semua pengkaji teologi. Semua pengkaji teologi sepakat, kalangan orang-orang teolog Kristen menyatakan bahwa memang apa yang mereka kaji itu adalah untuk kepentingan internal saja gitu. Misalnya terkait dengan bagaimana cara sakramen gitu kan ya, bagaimana proses penyaliban, itu adalah hal-hal yang menjadi domain perdebatannya, itu domain di antara orang-orang internal Kristen. Yahudi pun sama gitu kan ya, mereka punya beberapa ajaran yang ketika dihubungkan dengan Bible, kitab Taurat yang mereka yakini, yaitu hanya berlaku untuk mereka saja. Hal yang sama juga terjadi pada kita kan. Orang Islam tidak bisa menyatakan bahwa kalian harus percaya dong kepada bahwa Tuhan itu tidak berjisim, Tuhan itu tidak memiliki raga. Kan di dalam ayat Al-Quran ada dikatakan seperti ini ayat-ayatnya. Itu adalah sesuatu yang cara berargumen yang keliru. Oke, ya. Baik, terus kalau selanjutnya nih pertanyaan saya, ada nggak orang, jadi kan tadi kan ceritanya orang Israel yang menggunakan ayat Bible untuk berargumen gitu kan, seolah-olah menyuruh orang lain apapun agamanya harus ikut. Nah, tapi kalau orang Islam sendiri gimana? Ada nggak yang menjadikan Al-Quran sebagai argumen untuk membela Palestina misalnya? Dan itu disampaikan kepada orang, dan disampaikan kepada orang luar. Ya, seluruhnya harus percaya bahwa ini loh, di Al-Quran itu Yahudi itu begini, Bani Israel itu begini gitu. Oke, kan? Ya tentu saja ada ya, tapi saya pastikan bahwa yang menyampaikan itu adalah dari kalangan sipil, misalnya ulama atau para aktivis Muslim. Masyarakat sipil ya maksudnya. Jadi kalau dari pemerintahan negara Muslim yang punya otoritas resmi, saya tidak tahu ya. Sepanjang yang saya tahu ya, itu apalagi misalnya sekelas pemerintah, Perdana Menteri, Presiden atau Dubes, itu tidak ada yang
sejak awal ujug-ujug sudah menjadikan ayat Al-Quran sebagai dasar argumen atau menjadi argumen utama gitu. Itu yang terjadi pada pemerintahan Indonesia itu kan ya. Ya, pemerintah kita kalau dalam berbagai pernyataan, pidato terkait Palestina ya selalu berpegang teguh pada masalah kemanusiaan, perlawanan terhadap penjajahan gitu ya, tidak menjadikan ayat Al-Quran sebagai argumen memang. Oke. Nah, dan karena itu maka gitu kan ya, karena yang terjadi adalah faktanya masyarakat sipil lah yang menyampaikan argumen itu, dan masyarakat sipil itu kan tidak punya wajah yang bisa langsung berhadapan-hadapan dengan orang-orang luar ya, dan secara politik. Jadi sejauh yang saya tahu, karena yang menyampaikannya adalah kalangan masyarakat sipil yang tidak punya otoritas politik, maka ayat-ayat Al-Quran yang dikutip itu sebenarnya lebih ditujukan kepada kalangan internal umat Islam ya. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan kepada mereka seandainya pun banyak dikutip, seandainya pun mereka menyerukannya, menyampaikannya kepada pihak luar, itu pasti tidak resmi ya. Dan itu sebenarnya lebih ditujukan untuk penguatan katakanlah akidah dan keyakinan umat Islam bahwa wajib hukumnya misalnya membela Palestina dan seterusnya. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kasusnya seperti tadi, orang Zionis justru menggunakan ayat Al-Quran untuk membela diri mereka gitu ya? Ya. Jadi begini ya, memang itu ada ya tadi yang disebutkan oleh Bu Dina terkait dengan adanya upaya dari para pendukung Zionis Israel untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan menyebut atau mengutip ayat-ayat Al-Quran. Kalau memang ada dalil yang jelas dan kuat memang seperti itu, maka kaum muslimin memang harus menerimanya. Mau tidak mau harus menerimanya. Tapi kalau misalnya ketika yang terjadi itu kan biasanya sih yang salah satu di antara ayat ada dua ayat yang sering disebut-sebut ya. Itu surah Al-Maidah ayat 21 dan surah Al-Baqarah ayat 58. Nah, ini bunyinya apa tuh surat itu? Nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan bunyinya, akan menjadi lebih menarik. Intinya sih bahwa ada satu cara pengutipan yang keliru ya, cara pendalilan yang tidak ilmiah. Pendalilan itu dalam istilah bahasa agamanya disebutnya istidlal. Jadi upaya untuk mendalilkan, menjadikan sebuah dalil dengan cara yang tidak ilmiah. Artinya gini, kalau mau silakan bawa hal itu ke ranah ilmiah. Maka model pendalilan atau cara menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil dengan model semacam itu pasti ditolak. Ingat ya bahwa Al-Quran itu ada ilmunya, ada yang disebutkan ulumul Quran, Quranic Studies, dan juga ada salah satu cabang dari ilmu Quran itu ada yang disebut dengan ilmu tafsir. Dan tafsir Al-Quran itu adalah sebuah bidang ilmu yang sudah berusia ribuan tahun, dan di zaman modern ini sudah ada ribuan profesor. Saya punya keyakinan jumlah profesor di bidang tafsir Quran itu sampai mencapai ribuan. Di Indonesia juga jumlah profesor di bidang ilmu tafsir mungkin ratusan mungkin ya. Jadi itu harus dilihat ya. Dan kemudian kalau pertanyaannya masalahnya di mana gitu kan ya, dari cara pendalilan dengan model kayak gitu tuh. Kesalahan yang paling penting adalah melepaskan ayat dari konteksnya. Itu adalah kesalahan yang termasuk yang paling elementer kesalahannya. Jadi satu ayat dikutip begitu saja kemudian dilepaskan dari konteksnya. Baik konteksnya dalam pengertian runtunan ayatnya ataupun asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu artinya adalah apa yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Mari kita lihat sebagai contoh ya. Tadi kan ayat yang dipakai itu surat Al-Maidah ayat 21. Bunyinya seperti gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah ke tanah yang suci ini. Maksudnya adalah Palestina. Ini sepakat ya bahwa yang dimaksud dengan ardul muqaddasah atau tanah yang suci ini adalah Palestina. Siapa yang ngomong ini? Ini adalah Nabi Musa. Di saat itu Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk masuk ke tanah Palestina. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah janjikan buat kalian. Ini ada tanah yang janjikan. Wala tartaddu ala adbarikum,
tapi janganlah kalian lari gitu dari sana. Dia tetap harus harus masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Kemudian faton qalibu khosirin, kalau memang kalian lari maka kalian akan menyesal. Itu ayatnya seperti begini ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara memahami ayat itu. Ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian ayat. Kalau minimalnya adalah 7 ayat. Yaitu ayat 20 sampai 26. Ini ayat 21 nih ya. Dan itu harus dibaca secara utuh. Kalau tidak secara utuh, kita akan melihat betapa sangat kacaunya gitu ya pengambilan kesimpulan hanya mengambil dari satu ayat begitu saja. Dan kalau kita membacanya dengan utuh, maka kita akan menemukan bahwa ayat ini malah merupakan kecaman kepada Bani Israel yang menolak untuk melakukan berjihad ya, dalam rangka memperjuangkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Artinya yang dimaksud dengan tanah yang dijanjikan itu adalah yang dijanjikan kepada kaum Nabi Musa di saat itu, dan akan tetapi untuk bisa meraihnya itu harus ada perjuangan. Nah, saat itu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya itu, ayo ambil, raih hak kalian, hak kita nih, dan kemudian berjuanglah, jangan mundur. Kalau mundur kalian akan menyesal. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dan ini kita untuk bisa memahami semua ini, maka kita masuk ke konteks sejarah Israel menurut Al-Quran. Ini akan sangat menarik. Kita bahas masalah ini ya. Ya, boleh. Jadi, karena sangat mungkin ya banyak di antara kita juga yang tidak paham ya sejarah Israel menurut Al-Quran itu seperti apa gitu. Itu kan ada sekilas saja mungkin ada mengetahui bahwa pernah Bani Israel itu mengalami keterasingan selama 40 tahun. Itu kisahnya seperti apa gitu. Sebentar saya potong, berarti tadi itu pertanyaan saya orang-orang Zionis Israel yang menjadikan isi ayat Al-Quran itu sebagai dalil untuk membenarkan Israel, itu berarti mereka sudah menggunakan ayat Quran lepas dari konteksnya. Lepas dari konteksnya, ya. Mengutip-ngutip semaunya saja. Mengutip semaunya saja. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya, bahkan di kalangan kita pun umat Islam sangat disayangkan ya. Ada orang-orang yang mengutip begitu saja ayat Al-Quran. Ya itulah yang kemudian muncul orang-orang Islam yang ekstrim gitu ya, kaum radikalis itu biasanya model-modelnya kayak gitu tuh. Di kalangan kita sendiri ya para ulama menolaknya ya, mengatakan sebagai cara berdalil yang tidak benar, dan kemudian ini ditiru sama orang-orang di luar Islam, ya itu juga adalah satu cara yang keliru. Ya, memang ada salah satu Profesor HI Robert Gilpin itu juga di salah satu tulisannya itu juga menyebutnya gitu, fundamentalis menyebutnya. Ada kelompok Kristen yang fundamentalis yang menerjemahkan teks secara apa adanya gitu. Ketika dalam tulisan itu dia sedang berbicara soal Israel ya, soal dukungan pemerintah Amerika Serikat kepada Israel. Kenapa kok Amerika Serikat sedemikian keras mendukung Israel? Karena memang dalam pemerintahan Amerika Serikat itu ada sekelompok Kristen yang fundamentalis, dia istilahnya gitu. Ya, artinya ya sama lah, artinya mengambil ayat terus menolak ada tafsir ya. Pokoknya apa yang tertulis itu yang dipakai gitu kan. Dan ditambah lagi dengan ada apa yang disebut dengan pelepasan konteks itu. Pelepasan konteks itu juga sangat berbahaya, selain hanya karena secara literal gitu kan memahaminya, tapi juga ada hal yang lain juga yang penting, masalah konteks, melepaskan itu dari konteks. Nah, coba kita lihat ya sekarang kembali kepada Israel dalam ayat tersebut. Kita akan lihat Israel itu kan nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain. Nabi Yakub itu punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi Nabi Yakub itu punya nama alias gitu. Alias ya. Gelarnya adalah Israel. Gelarnya Israel. Gitu. Terus punya anak. Punya anak nih. Anaknya ada 12 laki-laki dan 1 perempuan. Yang salah satunya Nabi Yusuf ya? Salah satu Nabi Yusuf. Ada Rubin, ada Syamun atau Simeon, kemudian ada Lawi, ada Yahuda, ada Naftali, Asyir, Jad atau Gad, ada Yasakar atau Isyakar, ada Zebulun, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin sebagai 2 anak paling bungsu. Dan tahu tidak nama anak perempuan
dari Nabi Yakub. Siapa namanya? Namanya Dina. Oh. Iya, namanya Dina. Jadi Dina ini adalah Bani Israel nih. Baru tahu ya? Baru tahu. Ya, jadi itu ada 13 semuanya, 12 laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, dan Nabi Yakub ini ceritanya dan keluarga itu awalnya itu kan bertempat tinggal di kawasan Paddan Aram di Irak. Lalu mereka hijrah ke Kanaan, Palestina, dan kemudian hijrah ke Mesir. Nah, ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, saat itu semuanya hijrah ya dari Kanaan ke Kanaan itu nama Palestina ya zaman dulu, ke Mesir. Nah, berdasarkan perkiraan sejarah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi 4000 dari sekarang ya, 4000 tahun yang lalu. Kita kan sekarang di tahun 2000 ya. Kemudian setelah berlalu sekitar 400 atau 500 tahun, terjadi transformasi politik yang tidak menguntungkan Bani Israel di kawasan Mesir itu. Muncul penguasa lokal yang kita sebut sebagai Fir'aunnya di zaman Nabi Musa itu, yang kejam terhadap Bani Israel. Dan di saat Bani Israel mengalami puncak ketertindasan itu, kemudian Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk menyelamatkan Bani Israel. Kemudian ada ceritanya, kita secara cepat ya, bagaimana prosesnya. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak Bani Israel pergi ke tanah Kanaan sebagai kawasan yang pernah ditinggali oleh keluarga Yakub, dan mereka masih punya sejumlah kawasan yang menjadi hak milik mereka gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan yang dijanjikan ya. Jadi saat itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ajak kaummu kembali ke Kanaan. Ini adalah kawasan yang dijanjikan. Kalian di sana akan hidup bahagia, kurang lebih seperti itulah. Nah, Bani Israel berhasil melakukan hijrah, melewati laut yang terbelah, ada kasus itu kan ya, dan selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, rangkaian ayat-ayat Al-Quran mulai dari ayat 20 sampai 26 ini bercerita secara singkat tentang apa yang terjadi ketika rombongan Bani Israel sudah semakin mendekati tanah Palestina. Nah, ini saya kutip lagi ya terjemahannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Oh iya, ayat 20-nya dulu ya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Nah, kemudian 21 ini bunyinya yang seperti yang tadi sudah kita bahas ketika Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah, hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang dijanjikan kepada kalian, dan jangan kalian lari ke belakang, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nih, ayat berikutnya itu tidak dikutip sama mereka ini, orang-orang yang membela Israel dengan ayat Al-Quran ini. Apa yang terjadi? Mereka menolak. Mereka berkata, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang kuat gitu kan, dan kejam gitu. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, pasti kami akan memasukinya. Kemudian ada 2 orang anak muda saat itu bersama Nabi Musa, dan bisa dikatakan sebagai kadernya Nabi Musa saat itu mengatakan, ayat 23-nya nih, qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkatalah 2 orang ini memberikan penguatan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dan berkata, sudah, kita masuk saja, masuki pintu gerbang kota ini. Bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kita bertawakal, dan seterusnya. Kemudian ini dalam cerita itu disebutkan 2 orang ini namanya adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Yusha itu nanti akan menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Kemudian mereka gimana ketika menanggapi pernyataan dari Yusha bin Nun dan Kalib ini? Mereka mengatakan, ngomongnya ke Musa lagi, wahai Musa, kami tidak akan masukinya selama-lamanya, selama masih ada orang-orang itu. Jadi mereka itu takut berperang. Mereka takut berperang untuk merebut hak mereka itu. Kalian berperanglah bersama Tuhanmu, kami hanya duduk saja menanti di sini. Kemudian sampai Nabi Musa marah, kemudian mengadu kepada Tuhannya. Qala Rabbi, ini ayat 25-nya. Inilah amliku illa nafsi wa akhi, ya Allah, aku tidak tidak memiliki apapun kecuali aku dan saudaraku, dan sudah pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik ini. Ini kan kecaman ya pasti ya. Dan kemudian Allah berkata, ini
Allah memberikan semacam kutukan kepada Bani Israel. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu, Palestina itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Jadi mereka selama itu berputar-putar kebingungan di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Padang Tih. Itu di daerah dekat terusan Suez dan berjarak sekitar 600 km dari Baitul Maqdis. Jadi mereka terlunta-lunta di sebuah lembah tandus itu, dan di sana mereka terpaksa bertempat tinggal, beranak keturunan dengan kondisi yang serba terbatas dan seadanya, dan sampai Nabi Musa dan Nabi Harun pun meninggal di sana, di kawasan di Padang Tih itu. Berarti bukan di Baitul Maqdis. Bukan dari Baitul Maqdis. Meninggal di sana hanya 3 tahun setelah peristiwa itu, ketika mereka. Sekarang itu Mesir ya, daerah itu. Daerah Mesir, masih dekat terusan Suez ya, masuk Mesir itu. Dan itu sebagian dari generasi yang hijrah pun sudah meninggal. Jadi orang-orang yang dulu melakukan penentangan terhadap Nabi Musa itu. Dan Bani Israel berganti, dan Allah mengangkat Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana itu sebagai nabi. Lalu setelah 40 tahun itu di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun, Bani Israel menemukan jalan ke arah Palestina. Tadinya mereka itu berputar-putar saja, nggak tahu gitu. Kadang-kadang katanya sih dalam riwayat disebutkan, kadang-kadang tiba-tiba saja ada jalanan menjadi gelap gitu. Pokoknya ada banyak hal yang membuat akhirnya mereka ingin ke sana, tidak pernah bisa menemukan jalannya. Dan akhirnya berhasil memasuki tanah Palestina ini dengan aman. Ayat 58 surah Al-Baqarah yang kemudian seringkali dikutip itu bercerita tentang hal tersebut ya. Kasus ketika untuk kedua kalinya mereka mau masuki dan bisa berhasil masuki dengan aman. Di sana disebutkan ayatnya, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami, Allah di sini ya berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan minta ampun. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Merujuk pada apa? Ya kasus yang generasi sebelumnya, yang dulu awalnya disuruh masuk malah menolak gitu kan. Oh, jadi ini ada 2 kisah. Yang dulu akhirnya yang tadi terlunta-lunta 40 tahun itu. Iya. Ya, dan kemudian mereka balik lagi masuk ke sana ke. Iya, betul. Jadi 2 ayat yang sering kali dikutip itu adalah 2 ayat yang menceritakan kisah yang berbeda dan terpisah 40 tahun. Yang satu bercerita tentang kasus awal ketika mereka tadinya dijanjikan untuk bisa bertempat tinggal di Kanaan atau Palestina, tapi mereka menolak karena nggak mau berjihad. Nah, kemudian setelah itu mereka dihukum 40 tahun terlunta-lunta. Nabi Musa sampai meninggal di sana, wafat ya. Nabi Harun juga wafat di sana. Berganti generasi. Nah, generasi berikutnya lah yang kemudian bisa memasuki kawasan Palestina. Tapi ini catatan yang sangat penting. Perhatikan bahwa isu tanah yang dijanjikan itu, yang sekarang disebut-sebut oleh Zionis sebagai the promised land. Jadi isu tanah yang dijanjikan itu menurut Al-Quran hanya terkait dengan umat Nabi Musa alaihissalam yang saat itu mengalami penindasan di Mesir. Dan itu artinya apa? Artinya isu ini tidak berlaku untuk Bani Israel sepanjang masa. Bahwa semua orang Yahudi punya hak untuk bertempat tinggal di Palestina kapanpun juga. Tidak semacam itu. Tidak bermakna juga bahwa mereka berhak mengusiri warga Palestina sebagaimana yang mereka lakukan dalam kurun waktu lebih dari 7 dekade terakhir ini. Baik, terima kasih banyak nih, saya banyak dapat insight baru ya. Saya juga baru ngeh ya, ternyata yang disampaikan itu adalah 2 peristiwa yang berbeda ya gitu ya. Dan mudah-mudahan ya orang-orang yang berkali-kali ya membantah atau melakukan ya semacam bullying juga ya, setiap kali saya menulis tentang Palestina, mudah-mudahan ikut mendengar juga. Dan kalau ada di antara mereka yang menggunakan 2 ayat ini untuk
membela Israel. Nah sekarang jadi tahu nih sebenarnya tidak seperti itu kalau menurut Al-Quran gitu ya. Jadi jangan asal-asalan mengutip Al-Quran untuk membela Israel gitu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Pak Otong atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi nih, karena saya pikir masih ada nih hal yang perlu digali, antara lain mengenai tuduhan intoleransi. Ya, jadi banyak kalangan pembela Israel itu menuduh umat Islam yang membela Palestina itu karena intoleran, karena benci kepada Yahudi gitu kan. Jadi saya ingin menggali lebih lanjut pandangan umat Islam sebenarnya bagaimana sih kepada Yahudi, apakah betul memang membenci dan ya seperti yang digambarkan itulah. Ya, terima kasih banyak. Demikian saja podcast kita kali ini, mudah-mudahan akan kita sambung lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum.